Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast aku. Kenalin dulu, nama aku Rahmi Habibah dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Nah, hari ini tuh di podcast pertama ini kita mau ngebahas soal visual. Visual ini yang dibahas apa aja sih dalam materi psikologi gitu. Nah, terus aku tuh sekarang kedatangan tamu nih. Kenalin dulu siapa namanya. Halo, nama aku Nenek Surema Nisa dari Fakultas Seni, jurusan Film dan Televisi. Iya, nah jadi tujuan aku ngundang kamu itu adalah karena aku dikasih tugas. Jadi setugasnya ini aku disuruh bikin video dan di video ini aku tuh harus membuat viewers berarti ya mengerti apa sih yang dibahas visual ini, apa yang dibahas dalam perspektif psikologi gitu, kayak gitu. Nah, dan aku tuh mikir kayaknya nggak seru ya kalau misalnya cuman aku ngomong aja gitu, kayaknya orang bosan deh ngeliat aku gitu. Gimana kalau misalnya dibikinin short movie gitu? Jadi mau nyusahin? Iya, mau nyusahin ya, mau nyusahin. Jadi gimana nih, materi-materi apa aja nih? Jadi judulnya ini kan visual, berarti visual ya penglihatan ya. Nah, yang dibahas itu yang paling pertama itu bagaimana proses sensasi sama persepsi. Nah, sensasi itu singkatnya bagaimana stimulus atau informasi itu masuk ke alat indera kita. Kalau misalnya ini visual berarti alat indera yang dipakai kan mata nih. Kalau misalnya persepsinya ini bagaimana kita mempersepsikan stimulus yang sudah masuk ke organ kita ini di otak gitu. Gitu. Bagaimana nih? Oh, jadi ini bakal dijadiin suatu visual sampai orang ngerti. Berarti menurut aku yang bakal jadi visualnya tuh sama sehari-hari aja gitu. Oh iya, bagus juga tuh. Oh iya, biar lebih paham kali ya. Iya, jadi kayak aku tuh di situ kayak gitu. Oh, berarti prosesnya gini-gini gitu kan. Kalau buat yang sensing itu tadi gimana? Sensasi. Sensasi. Itu tadi tuh gimana nih stimulus atau informasi ini masuk ke alat indera kita, masuk ke mata ini gitu. Oh, jadi ngomongin prosesnya gitu. Iya, Jadi prosesnya. misalnya aku lagi nutup mata nih, pas buka lihat kamu, itu namanya Sensasi gitu. Tapi kamu tuh belum tahu kalau misalnya ini tuh Rahmi, terus dia pakai kerudung warna ungu gitu. Kamu belum tahu itu karena itu tuh terjadinya di proses apa tadi yang satu lagi? persepsi. Nah, persepsi kayak gitu. Jadi ya udah gini aja, karena emang pertama kali manusia lihat membuka mata adalah bangun tidur, jadi kita coba sih bangun tidur aja. Gitu. Kayak gitu aja kali ya. Yeah. Nanti kita lihat apa sesuatu gitu, bagaimana proses sensasinya terjadi di organ, terus di otaknya kayak gimana jadi gitu. persepsinya ya kayak gitu. Oke, lanjut nih. Lanjut. Oke, nah yang ini kenapa nggak bisa ya? Nah, yang kedua ini pokoknya ada yang disebut dimensi cahaya. Ini pasti kamu udah familiar banget sih, kamu pasti udah tahu banget sih kalau menurut aku. Jadi si dimensi cahaya itu yang ada 3 itu, yang brightness, saturation, sama hue itu kan. Jadi di sekolah juga ada yang kayak gini ya? Iya, ada yang kayak gini, udah film perfilman ya. Iya. Emang ada yang kayak gini, cuman mungkin kita nggak terlalu mendalami aja sih kali ya kayak gitu. Mungkin emang dari sudut pandang ilmu yang beda kali ya. Iya, kalau misalnya sudut pandang aku sih cuman dijelasin secara teoritisnya. Kalau misalnya brightness itu berarti tinggi gelombang, kan yang bikin Gelombang cahaya. Tinggi gelombang cahaya, jadi yang bikin itu kalau tinggi ya jadinya cahayanya terang, kalau misalnya rendah kan jadi cahayanya gelap. Terus kalau misalnya yang kedua itu hue, kalau misalnya hue panjang gelombang, itu yang membuat warna yang dari magic hue binio itu kan. Terus yang ketiga apa sih? Yang ketiga tuh saturation, kepadatan warna gitu. Gitu. Kalau misalnya contohnya kayaknya kamu lebih ngerti sih. Kayak misalnya ini warna oranye. Kalau misalnya si saturationnya rendah, jadinya nanti sampai ke warna abu gitu. Emang jadi pudar. Jadi pudar sih. Jadi pudar ya kayaknya. Karena kan semakin padat warnanya, semakin tinggi saturasinya, semakin tajam kan kelihatannya tuh kayak gitu. Oke. Berarti itu contohnya nanti kalau misalnya dalam project film kita kayak gimana? Jadi tuh yang bangun tidur ya. Nah, karena ini terjadi di mata juga. Di bola mata kan terjadinya apa gimana? Iya, bagaimana kita menangkapnya, iya sih terjadinya di mata. Nah, nanti paling karena emang kalau animasi kayaknya gak mungkin ya. Iya, gak mungkin. Karena saya juga bermasuk. Iya. Ya, jadi kayaknya kita bikin kayak suatu simbol aja gitu. Simbol aja kali ya. Jadi kayak misalnya
yang terjadi di bola matanya tuh kayak apa nih. Nah nanti simbol-simbolnya bisa di cuman kertas lembar gitu, terus misalnya di ini apa kayak gitu. Kalau misalnya gitu. di edit itu masalahnya pas editing kali ya. Iya kayak gitu aja. Nah terus kalau misalnya buat ceritanya paling si orangnya tuh kayak pakai kacamata gitu loh. Oh iya bener. Jadi nanti tuh kan dia tuh pakai kacamata nih. Nah terus kalau misalnya tentang brightness kan, sama dia ditinggiin gitu. Jadi misalnya nih kamera nih ya, kamera misalnya nih. Nah ngeliatnya ke sana kan, terus kamu ya gitu. Jadi nanti videonya jadi terang gitu. Iya, terus ke bawah jadi gelap. Terus kalau yang hiu itu kita ke kanan ke kiri karena emang karena kan warna. Jadi warnanya beda-beda kayak gitu. Terus kalau saturation karena emang tadi kan pakai tangan kanan, nah pakai tangan kiri, jadi kayak si kacamatanya tuh punya kekuatan kayak Iron Man, kacamata Iron Man gitu ya. Gitu. Terus habis itu kita mau masuk ke teori tentang buta warna. Ini kan buta warna. Iya. Jadi normal nih, tadi orang normal nih. Kalau misalnya buta warna itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama itu ada dikromasi. Kalau misalnya dikromasi itu pokoknya yang rusaknya itu sel cons atau sel kerucut di mata kita. Jadi kita tuh masih bisa ngelihat warna, tapi ada beberapa gelombang warna yang nggak bisa kita lihat gitu. Itu beda-beda gelombangnya gitu ya. Nah jadi ada yang kita nggak bisa lihat warna yang short, gelombangnya short, yang gelombangnya medium, atau yang gelombangnya yang long gitu. Di hiu tadi ya. Berarti ada 3 gelombang itu. Ada 3 gelombang itu. Satunya kita nggak bisa ngelihat gitu lah intinya. Nah itu tuh terus yang kedua ada dikromasi, ada monokromasi. Jadi kalau monokromasi kayak monokrom kan udah kebayang monokrom tulus hitam putih ya. Berarti buta warna tuh banyak jenisnya gitu. Iya gitu. Nah itu yang kedua ini si monokromasi ini kita sama sekali nggak bisa lihat warna. Jadi kayak udah aja hitam putih gitu. Tapi hitam putih adalah warna. Oh iya, maksudnya berarti hanya bisa melihat warna hitam putih abu gitulah pokoknya. Berarti kayak warna monokrom aja kayak gitu jadinya. Nah itu kalau itu yang rusaknya tuh sel rodisnya atau sel batangnya kayak gitu. Yang rusak itu bola matanya gitu. Ya jadi sel di dalam bola matanya gitu. Unik ya. Tuh unik ya, gimana nih kalau jadiin masuk ke short movie kita. Nanti kan bangun tidur terus kita bisa lihat pakai kacamata itu terus. Kita ambil kacamata yang lain aja. Jadi kayak yang ini kacamata yang normal, bukan normal sih, ini kayak high high quality. High quality ya. Iya, jadi emang benar-benar bisa jelas gitu. Apa sih? Ya, jadi melihatnya bisa kurang terang segala macam. Nah, kita nanti lihat kacamata dari sudut orang yang buta warna. Oh iya, gitu. benar. Terus jadi kalau misalnya nih yang tadi pertama apa sih? Yang pertama tuh yang monokromasi. Bukan. Yang dikromasi. Iya, itu yang. Jadi pokoknya nanti yang 3 itu kita bikin aja kacamatanya jadi 4 deh. Yang pertama yang gelombang pendek, yang gelombang tengah, sama yang panjang itu ya. Nah, jadi kamu beda-beda aja. Jadi yang ini penglihatan orang buta tuh kayak gini. Buta warna. Kayak gini. Jadi orang-orang awam juga langsung ngerti kayak, ternyata orang yang melihatnya buta warna tuh seperti ini, enggak cuma satu apa ya? Perspektif satu perspektif. Itulah. Nah, terus nanti yang monokrom ya kayak gitu. Jadi aku juga pakai kacamata, terus pas aku pakai kacamata tuh kayak monokrom gitu. Iya, nah nanti sudut pandangnya kamera lagi tadi gitu. Jadi emang si penonton yang lihat ini warnanya kayak gini. Oke. Sip. Lanjutin aja. Setelah kita bahas buta warna, nah ada beberapa persepsi. Yang pertama itu persepsi bentuk. Persepsi bentuk ini pokoknya penggagas utamanya ini Gestalt, dan dia tuh ngeluarin hukum namanya Law of Gestalt. Jadi hukumnya Gestalt gitu. Ya, dia narsis. Jadi Law of Gestalt itu yang pertama ada closure. Jadi closure ini gimana nih kita bisa tahu sesuatu secara sempurna meskipun kita hanya lihat sebagiannya aja. Langsung contohnya aja kali ya. Kalau teori kayak langsung kayak GJ apa sih gitu ya. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Kayak gini. Kamu tuh lihat ini sebagai apa? Bulat ya. Iya. Meskipun si bulatnya ini tuh ada bolongnya gitu ya, kayak C gitu. Tapi kamu bisa langsung bilang, oh ini tuh bulat gitu, kayak gitu. Jadi kayak tuh bisa
melihat secara keseluruhan, walaupun itu tuh ada yang miss-nya, ada apa? Ada yang bolong-bolong. Ada ya, yang tapi bolong. kita lihat sempurna. Gitu. Gimana nih kalau misalnya jadiin short film kita tadi? Kalau misalnya di keseharian misalnya nih, kamu di rumah kan, misalnya terus melihat keluarga kamu misalnya lagi di dapur, lagi di dapur, terus tangannya tuh ngelewat itu, terus lihat tangannya doang, terus kamu bilang, Dek misalnya, atau Bang, sini dong misalnya. Berarti itu masuk nggak sih kayak masuk gitu? sih, masuk. Jadi aku tuh bisa tahu itu tuh adik aku apa abang aku gitu, cuma lihat dari tangannya doang gitu ya sih, masuk benar-benar. Yang kedua itu ada approximate itu pokoknya kita tuh cenderung mengelompokkan sesuatu yang berdekatan menjadi satu gitu. Itu sih, langsung ke contohnya aja kali ya. Ternyata kayak gini, yang kamu lihat tuh garis yang berdekatan atau yang jauhan sih? Yang berdekatan ya. Padahal bisa jadi orang yang yang ngegambar itu, yang bikin itu maksudnya itu polanya yang jauhan itu kan. Kalau menurut aku sih kayaknya misalnya pokoknya pengelompokan gitu yang berdekatan, kayak aku tuh biasa pakai kerudung gitu, terus keluar aku nggak pakai kerudung, kamu bilang kok Ren nggak pakai kerudung, kayak gitu nggak sih? Iya sih kayak gitu. Jadi apa yang sering dekat sama kamu, apa yang sering familiar sama kamu itu aku deskripsikan sebagai kamu gitu. Kalau kamu nggak gitu, aku jadi aneh gitu. Iya sih, bisa kayak gitu ya berarti. Di scene yang sebelumnya kan kamu bilang katanya mau manggil adik kamu atau abang kamu itu. Nah, coba abang atau adik kamu itu kayak pakai kacamata atau apa gitu yang menempel sama dia, terus pas hari itu dia tuh nggak pakai, terus kamu nanya ya kacamata dia. Kok Bang atau Dek, kan kamu punya adik ya? Abang aja dah ya. Bang, kok mau pakai kacamata? Mana kacamatanya? Iya sih, bisa benar-benar. Brilian ya kamu ya. Lanjut deh. Cepat banget ya. Lanjut deh ke similarity itu kita tuh cenderung mengelompokkan sesuatu yang bersama itu sebagai satu kelompok gitu. Jadi kalau misalnya approximate itu tadi dia deketan dulu nih, baru kita kelompokkan dia gitu. Kayak dia selalu dekat dengan kacamata, makanya aku kelompokkan kacamata tuh dengan dia gitu. Nah kalau misalnya similarity itu dia tuh sama gitu, kayak misalnya aku sama kamu nih jalannya tuh sama, misalnya kayak gitu, jalannya sama, terus orang tuh pas ngelihat kamu kayak kok langsung manggilnya tuh Rahmi gitu misalnya, tapi menurut kamu aku tuh bukan Rahmi, aku tuh Nenden gitu, cuman jalan aku sama kayak gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya similarity itu tadi sesuatu ini tuh sama dulu nih gitu, jadi cenderung dikelompokkan, padahal bisa jadi tidak gitu. Kalau yang tadi deketan dulu baru cenderung dikelompokkan kayak gitu. Gimana nih? Tadi pakai kacamatanya banyak ya? Iya kan, tadi yang ada buta warna terus apa lagi segala macam. Itu pakai kotak aja, jadi kayak kamu punya kotaknya kacamata itu yang kamu pakai tadi. Nah, terus kamu nemu nih kacamata lain di sofa atau nggak tempat duduk kamu sekarang kan, yang tadi pas tadi kamu manggil abang. Nah, terus kamu pas lihat, kayaknya ini kacamata aku juga deh. Kan belum tentu kan. Terus kamu masukin ke kotak yang sama. Jadi kamu mau menyamakan. Jadi aku tuh mengelompokkan itu karena sama-sama kacamata, dan misalnya kacamata warnanya tuh sama, kayaknya ini punya aku deh gitu. Iya, kayaknya ini jatuh deh tuh. Aku gak masukin lagi kayak gitu. Padahal itu tuh bukan kacamata yang tadi ada di kotak-kotak itu. Di kotak itu, bukan kotak itu. Oke. Gimana? Bisa masuk. Okay. Lanjut ke continuity. Kayak gini deh contohnya, gambarnya deh ya. Gambarnya kayak gini. Kamu tuh ngelihat ini tuh kayak gimana, yang mana yang nyambung kemana gitu? Kayaknya yang kanan nyambung ke bawah kiri, terus yang kiri nyambung ke bawah kanan. Nah gitu. Itu kenapa sih kamu bisa mengelompokkan dia kayak gitu, nyambungin dia kayak gitu? Itu karena itu konsep continuity itu. Jadi karena pola di ujungnya tuh sama gitu. Jadi kamu yang ini berarti polanya ke sini gitu. Kalau misalnya yang melengkung berarti polanya kayak yang melengkung lagi kayak Padahal gitu. Itu bisa aja. Padahal bisa jadi maksudnya dia kayak gitu atau kayak gitu. Atau mungkin nyambung semua. Atau nyambung semua gitu misalnya, ya kayak gitulah. Tuh, contohnya gimana nih? Berarti pola kan? Iya, pola. Tadi juga, tadi kan di kotak tadi kita bikin aja kayak misalnya nih, kacamatanya tuh kayak gini nih. Atau kayak gini. Nah, terus kacamatanya gini madepnya.
Nah, terus satu lagi pas kamu menaruh kacamata, set, kok gini lagi, kok nggak enak gitu ya? Iya. Gitu. Oh iya benar-benar. Gitu gimana? Jadi ada dua gitu kan, dalam satu adegan itu, dua. Yang satu pertama kamu masukin kacamata ini kayak kacamata kamu, yang similarity tadi, lagi continue, gitu lah pokoknya ya. Kayak gitu gimana? Ya bisa masuk, nyambung, lanjut ke. Samaan ya. Ini tuh udah masuk ke persepsi kedalaman sih sebenarnya. Oh, berarti dia udah selesai. Persepsi kedalaman. Nah, persepsi kedalam ini ada beberapa. Yang pertama ada familiar size. Jadi kita itu kan punya persepsi ukuran tentang sesuatu tuh kayak misalnya, yang namanya HP tuh segede gini gitu. Ini kan kita tuh udah punya familiar size gitu. Size HP tuh familiarnya tuh segede gini gitu. Ketika ada yang kayak HP tapi gede gitu, ini bukan HP, ini atau nggak tablet kayak gitu. Itu sih kalau misalnya familiar size. Kayaknya di ruang kamu tadi duduk adain boneka sih. Tapi bonekanya tuh udah gepeng gitu. Oh iya benar. Jadi kayak udah bladus udah. Iya, terus kamu bilang kayak berbentuk. Ini kayaknya bukan boneka, ini bantal. Terus kamu tiduran di situ. Iya sih bisa kayaknya kayak gitu. Ya kan boneka kan harusnya endut kayak gitu. Ini kan udah lepek terus udah bau. Iya. Ya kayak gitu ya kali ya bisa. Jadi aku tuh udah mikir itu bukan boneka gitu. Itu mah bantal gitu. Tempat duduk. Iya buat duduk, ya Allah itu rendah banget ya itu kasta boneka itu. Kasian banget. Terus jadi overlap ini tuh sesuatu yang tertutup itu cenderung lebih jauh, dan sesuatu yang di depan atau terbuka itu jadi cenderung lebih dekat gitu. Kayak contohnya tuh kayak misalnya aku ini ada orang nih, orang berdiri gini. Nah ini kan tertutup nih orang ini tuh sama orang yang di depannya gitu. Nah aku tuh akan mempersepsikan orang ini tuh lebih jauh gitu, karena tertutup gitu. Kalau misalnya dia, padahal misalnya dia tuh sejajaran gitu misalnya, tapi dia emang lebih tertutup aja karena pas diginiin saya, jadi ya sama aja, sama-sama dekat gitu, tapi karena dia tertutup jadi cenderung lebih jauh kelihatannya kayak gitu. Emang ini apa? Ya jadi aku tuh lebih cenderung melihat orang yang pertama dulu gitu. Karena lebih dekat. Tadi kan di yang tadi kamu tiduran. Nah, biasanya yang ada di ruang keluarga atau ruang tengah itu ada apa aja sih? Ada. Kalau di mejanya gitu. Iya, ada majalah. Nah, majalah kan tumpuk-tumpukan gitu tuh. Majalah koran gitu. Iya, majalah koran itu kan pasti ada ya. Enggak pasti sih. Kayak kebanyakan ada. Zaman sekarang sih HP. Terus udah aja nanti di atas tumpukan koran itu taruh HP kamu gitu. Jadi nanti pas kamu lagi tiduran terus ngelihat sudut pandangnya, ngelihat koran sama HP kamu, terus dijelasin, terus kamu ambil HP kamu duluan gitu. Oke. Ya, jadi aku tuh lebih cenderung ngambil yang atas gitu, karena yang bawah tuh koran tuh ketutupan sama HP gitu ya. Ya bisa, oke. Lanjut dah. Terus yang selanjutnya itu ada Hate in Field sama Gradient of Texture. Jadi Hate in Field itu kayak langsung contohnya aja deh ya. Kayak misalnya kita ngeliat lukisan, terus lukisan tuh kan ada langit, misalnya sawah nih, misalnya persawahan, terus kan ada langit, terus ada sawahnya kayak gitu. Nah kita tuh mempersepsikan kayak langit ini tuh berarti tinggi gitu. Nah dan si sawah ini tuh berarti di bawah kayak gitu. Padahal kan dia ada di satu kertas yang kertas yang sama gitu, yang datar gitu. Atau kalau foto juga kayak gitu sama? Iya sama aja, karena foto ya datar gitu. Ya udah nanti kamu mau ngambil HP tuh. Nah nanti scroll Instagram gitu. Terus nanti ngelihat kamu 3 postingan lah gitu. Misalnya si postingan itu sama aja, misalnya orang terus atasnya ada langit gitu.
lopein lopein kayak gitu kan, gabut aja gitu kayak nge-scroll Instagram kayak biasa. Nah gitu aja sih. Kayaknya juga ini masuknya ke IG juga sih, si gradient of texture ini. Pokoknya kalau teorinya tuh sesuatu semakin jauh tuh jadi teksturnya tuh akan lebih tipis, kalau misalnya semakin dekat tuh teksturnya akan semakin tebal gitu. Kayak misalnya gambar pohon pinus misalnya kan banyak tuh gitu, terus di belakang, jadi semakin belakang tuh kelihatannya tuh makin tipis gitu warnanya tuh. Iya kan gendut misalnya terus yang paling ujung udah tipis gitu. Tapi ini tuh yang dibahasnya tuh si teksturnya itu loh. Jadi si warnanya tuh makin tipis gitu, makin jauh tuh kayak gitu. Jadi tuh di aja sekalian itu. Kalian langsung aja. Iya. Jadi aku nyari gambar yang kayak gitu yang menjelaskan tentang itu gitu ya. Nanti kamu save aja terus. Save. Oke. Terus ada linear perspektif. Nah, linear perspektif ini pokoknya tuh sesuatu yang menyudut itu cenderung lebih jauh kelihatannya. Sesuatu yang terbuka, menyudut. Oh iya. Kan kalau misalnya itu sesuatu yang terbuka itu cenderung terlihat lebih dekat gitu. Kayak lorong gitu ya? Kayak lorong, iya sih kayak lorong kayak gitu. Kalau di foto tuh lorong kan jadi kelihatannya makin yang ujung paling jadi kecil gitu. Jadi kecil gitu. Ya paling kayaknya lorong aja deh. Kalau misalnya bisa sih dari situ kamu jalan gitu. Nah, jadi nanti kamu kayak berjalan gitu kan, dari misalnya nih tempat kursi itu jalan. Kalau bisa sih rumahnya pas kamu jalan tuh agak melorong gitu. Jadi ada lorong gitu kan. Jadi kalau kamu jalan makin jalan kamu juga makin kecil kan. Makin kecil terus si sudutnya juga makin menyempit gitu. Iya bisa. Banyak kerjaan ya kamu yang nantinya. Oh enggak sih kayaknya. Kamu aja kasih ide doang kan. Udah gitu saya enggak, makasih. Bukan kayak gitu cara kerjanya. Lanjutin. Udah terakhir, udah sedikit lagi. Ini ada persepsi gerak. Persepsi gerak itu dibagi jadi dua. Ada real movement sama apparent movement. Jadi kalau misalnya real movement ini ya pergerakan yang real, ya real movement gitu. Ya udah kayak kita melihat suatu pergerakan ya, segampang itu. Gitu. Terus lanjutin dulu atau yaudah, kita masukin scene dulu? Tadi kamu kan dari sudut pandang kamu harus lihat sesuatu yang bergerak ya, apa aja lah iya, gitu ya. Gitu. Terus yang selanjutnya itu ada apparent movement. Apparent movement itu kayak seolah-olah bergerak gitu, padahal enggak kayak gitu. Nah, itu ada dua. Yang pertama ada stroboscopic motion. Jadi itu tuh stimulus yang terus-menerus diliatin sama mata kita gitu, secara berurutan misalnya. Jadi kayak kelihatannya tuh bergerak gitu, padahal itu cuman kayak bagian dari gambar-gambar aja gitu. Kayak bener banget tuh kayak kartun kan sebenarnya itu bagian dari gambar-gambar aja gitu kan. Cuman jadul. Iya pas jadul ya, sekarang beda lagi ya. Oke. Iya bener. Kayak Mickey Mouse gitu ya. Iya kayak gitu sih. Terus kayak apa sih namanya, flip. Oh iya yang di SD, mainan SD. Oh iya, kita beli berapa ratusan lah kayak gitu ya. Iya. Nah kayak gitu ya, paling kalau misalnya bagusnya sih kamu megang itu terus digituin tapi kalau nggak ada ya kayak tadi aja yang di IG gitu. Baik, gitu. Oke. Agak cukup sih scene-nya tapi ya udah ya gitu, udah akhir-akhir juga gitu. Nah terus yang selanjutnya itu ada movement after effect. Movement after effect ini atau motion after effect sama aja sih sebenarnya. Jadi kita tuh kayak tahu nggak sih yang di IG gitu ya, kalau misalnya mata kita tidak konstan. Oh ya tadi tuh ada yang harus dibahas tuh masalah konstansi mata kita itu. Kalau misalnya kita nggak lelah gitu, kita bisa mempertahankan konstansi itu. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu yang saya kata tadi kan rumit ya gitu, yang bulat-bulat itu gitu. Kayak gini contoh gambarnya. Iya. Oke. Nah, jadi tuh kita bisa ngelihatnya tuh kayak ya udah ini nggak bergerak gitu, konstan. Tapi kita kalau misalnya gagal mempertahankan kekonstanan di mata kita, berarti kita artinya lagi lelah gitu. Kita bisa melihat si gambar itu tuh seolah-olah bergerak gitu, padahal enggak kayak gitu. Ada jadi awalnya tuh emang ada satu lukisan, I don't know, lupa lagi namanya tuh apa gitu ya. Lukisan itu pokoknya tuh. Nah terus kita disuruh lihat yang apa sih motion after effect ini. Udah lihat itu terus menerus, terus kita ngelihat lagi lukisan yang tadi. Nah maksudnya after effect itu, jadi si lukisan itu kayak ini loh, kayak bergerak gitu. Karena tadi kita tuh udah ngelihat si yang blur gitu. Oh iya. Kalau misalnya kita foto juga, kalau misalnya si shutter speednya terlalu rendah nanti
set ada bayangan gitu kan. Kalau misalnya lari nanti ada bayang-bayangan di belakangnya gitu. Kalau misalnya itu sih lebih masuknya ke stroboscopic itu. Jadi kan itu tuh sebenarnya gambar tapi tuh kelihatannya tuh kayak bergerak gitu. Kalau misalnya ini tuh kita tuh ada satu gambar, terus kita ngelihat yang tadi tuh yang bulat-bulat itu. Terus pas udah lihat misalnya 1 menit gitu, pas kita ngeliat lagi ke gambar itu kayak gambarnya itu bergerak gitu. Jadi maksudnya after effect tuh dia memunculkan ada after effectnya gitu. Setelah itu tuh setelah kita ngeliat tuh ada efeknya gitu. Ada sih memang kayaknya di gambar-gambar. Terus lihat kan di video-video Instagram kayak gitu. Gitu aja sih paling. Terus yaudah nih yang terakhir itu sebenarnya kan jadi bagian otak visual itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu dia berhubungannya sama temporal. Temporal tuh tempo, itu kan berarti telinga. Jadi berarti emang di sini gitu. Emang jadi lebih gampang gitu. Jadi temporal tuh sebelah sini, dekat telinga itu maksudnya memang dia tuh berhubungan sama telinga gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh bisa mengetahui sesuatu itu tuh apa tanpa kita lihat, dari ngedenger aja tuh kita udah tahu gitu sesuatu itu apa gitu. Kayak itu Wattpad Way itu namanya. Itu tuh gitar. Gitu. Itu suara gitar. Gitu. Nah kayak gitu. Kita kan padahal belum ngeliat ya itu tuh gitar gitu. Tapi dari ngedenger aja tuh kita udah tahu gitu kalau misalnya itu tuh gitar. Nah kayak gitu. Nah yang kedua tuh ada Wattpad Way. Wattpad Way ini kita bisa mengetahui sesuatu itu di mana tanpa kita tuh melihat. Nah itu tuh bagian otaknya itu. Nah jadi itu tuh hubungannya sama ini indera kulit merasa. Jadi itu kita tuh bisa tahu misalnya tuh kayak tuh bisa tahu luka gitu. Itu tuh di mana gitu lukanya tanpa misalnya kita ngelihat ada merah darah gitu. Tapi kita udah tahu karena kita udah bisa ngerasain gitu di mana sih luka itu kayak gitu. Kayaknya sih kan yang tadi mah pendengaran itu kan. Tadi abang yang kamu tadi atau adek kan di dapur tuh. Nah dia ceritanya lagi bikin teh atau apa, jatuh si gelasnya. Pas jatuh kan pecah kayak gitu kan. Nah pas pecah gitu kamu dengar, dek gelas pecah ya gitu. Jadi iya jadi kamu tahu itu itu gelas pecah gitu tanpa aku tuh ngelihat, tapi aku bisa oke bisa terus yang merasa kayaknya karena kamu panik terus kamu lari. Kalau kejeduk gitu ya, kejedot gitu terus aduh kaki aku sakit atau kan gini kayak jari kelingking aku sakit kayak bengkak kayaknya gitu gitu nggak? Iya bener kayak gitu kan 5 tuh jari kamu udah tahu ini yang kelingking gitu. Bener tanpa aku tuh ngelihat si jari kayak gitu apa emang biru bengkak atau apa gitu ya. Tapi oke masuk. Udah deh, udah selesai. Cukup panjang juga ya ternyata ya. Berapa ya? Tadi di stopwatch soalnya 1 menit dibayar ya. Oh my god. Per menitnya berapa? 86 menit. Oh my god, habis dong. Ya udah di ini aja, di kredit bisa kali ya. Bisa. Ya udah deh gitu aja ya. Jadi semoga obrolan kita tuh sekarang bisa buat teman-teman juga paham ya gitu. Karena kan Nenek juga sama-sama orang awam ya. Maksudnya kalau aku memang mempelajari itu, kalau kamu kan memang dari apa sih visual dari perspektif perfilman gitu ya membahas tentang kameranya, editing dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang nih kamu tahu kalau dalam psikologi itu visual yang dibahas itu apa gitu ya. Dan ngerti gak sih dari penjelasan nano kita ini? Jujur aja dong. Ngerti cuman nggak hafal gitu. Oh iya kayak apa sih? Oh ini apa ya lupa. Intinya yang kayak gini nih gitu. Jadi teman-teman harus belajar juga karena ini tuh gimana ya sehari-hari gitu. Iya sehari-hari banget sebenarnya gitu. Jadi kita juga harus tahu apa yang terjadi di mata kita ketika di depan. Jadi dari kita semoga nanti kita bisa bertemu di konten-konten selanjutnya ya gitu. Oke. Kita pamit segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dek. Kenapa? Ambil melon? Iya. Oh, kenapa mau pakai kacamata? Kacamata aku rusak. Oh gitu. Jadi sini deh, duduk bentar. Apaan nih? Tinggalan kali ya? Dek, coba lihat ini deh. Kalau kata kamu ini kayak gambar apa? Kayaknya kaki binatang deh. Iya, kayak kaki serigala ya nggak sih? Iya. Nah kalau misalnya kamu lihat yang hitam tuh memang kayak kaki serigala. Tapi kalau misalnya kamu lihat yang putihnya deh, itu kayak ngebentuk muka serigalanya gitu. Oh iya juga ya. Dia aku juga mau minum dong. Oke, tunggu ya, aku ngambil dulu. Kenapa deh? Gelas pecah.